Setelah kedatangan Xiao Yan disadari oleh banyak pihak, kita akan diperlihatkan dengan Jia Xingtian bersama Fama dan Yao Ye, di mana mereka sedang mendiskusikan tentang Sekte Yunlan, yang ambisinya tidak akan mudah terwujud dikarenakan oleh kedatangan Xiao Yan. Melihat situasi ini, Jia Xingtian meminta Yao Ye untuk mendekati Xiao Yan dan membuat keluarga kerajaan mereka mendapat kesan yang baik dari Xiao Yan. Yao Ye pun menyarankan untuk mengirim pasukan ke keluarga Miter, karena walaupun sekarang sudah termasuk telat, tetapi mengirim pasukan sekarang terlihat lebih tulus, daripada menunjukkan niat setelah Xiao Yan dan kelompoknya menghabisi utusan Sekte Yunlan. Sementara itu kelompok Sekte Yunlan dan kelompok Xiao Yan masih berdiri di udara, sambil melakukan diskusi-diskusi singkat yang merupakan kebiasaan di Donghua ini. Pasukan elit Sekte Yunlan ada 2 Do Huang dan 9 atau 7 Do Huang, sementara kelompok Xiao Yan hanya 1 Do Huang, yaitu Hai Bodong dan sisanya adalah Do Huang dalam jumlah yang besar termasuk Xiao Yan. Diskusi selesai dan pertempuran akan berlanjut, di mana Xiao Yan memerintahkan untuk menghabisi semua pasukan Sekte Yunlan yang hadir. Xiao Yan datang tepat waktu di saat Ya Fei akan terkena serangan, dan masih sempat-sempatnya menggoda Ya Fei setelah menyingkirkan orang yang menyerang tadi. Momen haru terjadi di mana ketiga saudara berkumpul, di mana Xiao Yan dan Xiao Li akhirnya mengetahui kalau Xiao Ding telah lumpuh. Xiao Ding pun menenangkan mereka dengan mengatakan kalau otak dan tangannya masih bekerja dengan baik. Xiao Li sendiri terpaksa harus berbohong tentang tingkat kekuatannya saat ini yang mencapai Do Wang, di mana dia menjadikan Xiao Yan sebagai alasan peningkatan kekuatannya hingga di tingkat ini. Sebelum melanjutkan pertarungan, Xiao Yan meyakinkan diri sendiri dan kedua saudaranya bahwa kedepannya keluarga mereka atau keluarga Xiao tidak akan mengalami penghinaan lagi. Xiao Yan meminta Ya Fei untuk menarik pasukannya sementara dia akan mengurus para murid Sekte Yunlan, yang dengan menggunakan api jantung hati, dia membakar murid-murid Sekte Yunlan hingga menjadi abu. Melihat ini para murid lain ketakutan sehingga mereka memilih untuk kabur saja. Berpikir akan selamat, rupanya para murid ini harus ditangkap oleh pasukan kerajaan yang datang atas pimpinan Yao Ye. Yao Ye pun datang dan mencoba memulai pembicaraan dengan Xiao Yan sekaligus meminta maaf kepada Ya Fei karena terlambat datang, dengan alasan bahwa butuh waktu lama untuk memobilisasi pasukan. Di saat Yao Ye ingin melanjutkan percakapan dengan Xiao Yan, suara pertempuran di awan tiba-tiba semakin tegang, sehingga Xiao Yan harus pergi untuk bergabung dalam pertempuran. Beberapa serangan dilepaskan oleh kedua belah pihak, tetapi tidak menimbulkan dampak yang berarti. Mengingat kembali tindakan Sekte Yunlan terhadap keluarga Xiao, Xiao Yan yang dipenuhi emosi pun menumbangkan Do Wang yang dia hadapi dengan sangat cepat. Hai Bodong sendiri berhasil mengurung kedua Do Huang tersebut dengan naga esnya, sampai mereka berdua harus menggunakan perisai pelindung. Pelindung tersebut rupanya cukup kuat sampai-sampai tidak hancur dengan serangan naga es Hai Bodong, tetapi rupanya tidak cukup kuat untuk Xiao Yan yang diselimuti emosi, sehingga dengan satu tebasan saja, dia berhasil memecahkan perisai tersebut hingga hancur berkeping-keping layaknya sebuah kaca. Masih dipenuhi emosi, Xiao Yan memerangi mereka berdua sendirian, yang dengan satu hantaman keras dia berhasil menjatuhkan satu Do Huang. Do Huang yang satu mencoba menyerang dari belakang, tetapi dengan jurus 3000 kilatnya, Do Huang tersebutlah yang harus diserang dari belakang. Tak puas dengan serangannya, Xiao Yan sekali lagi memukul Do Huang tersebut hingga akhirnya harus jatuh ke tanah dengan pendaratan yang kurang lembut. Sementara itu di Sekte Yunlan, terlihat Yun Yun di tempat pengurungannya tiba-tiba terkejut, karena dia merasakan aura yang sangat akrab yang tidak lain dan tidak bukan adalah aura dari Xiao Yan. Masih di Sekte Yunlan terlihat seorang tetua datang melapor kepada Yun San, dengan membawa lencana jiwa, di mana lencana jiwa tersebut adalah lencana jiwa para ahli yang dikirim ke keluarga Miter.
Ketidakpercayaan pun muncul di antara para tetua, dan mereka menduga jika 3 keluarga bergabung dengan pasukan kerajaan. Dengan tingkat kekuatan Yun San saat ini, tentunya dia sudah mengetahui dari aura si pelaku, dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah kembali dan merupakan pelaku di balik semua kematian para utusannya. Yun San menurunkan perintah untuk memperketat pengawasan, serta membunuh semua penyusup yang ditemukan. Setelah para tetua pergi, utusan Aula Jiwa kembali muncul dan berdiskusi dengan Yun San tentang bagaimana menghadapi Xiao Yan nantinya. Utusan Aula Jiwa tersebut rupanya sudah menyadari tentang jiwa Yao Chen, yang ada pada Xiao Yan, sehingga dia meminta Yun San untuk hanya mengurus Xiao Yan, sementara dia sendiri yang akan menghadapi Yao Chen. Xiao Yan akhirnya memberikan pil ungu pemulih spiritual kepada Hai Bodong sebagai pemenuhan janjinya saat itu, walaupun sudah 3 tahun berlalu. Setelah pertarungan sengit, Xiao Yan bersama para ahli yang di bawahnya dari wilayah hitam melakukan rapat, untuk membahas bagaimana menghadapi Sekte Yunlan. Berdasarkan penyelidikan keluarga Miter, Sekte Yunlan masih memiliki 3 ahli Do Huang, serta memiliki seorang ahli misterius di belakangnya dan mencurigai bahwa banyaknya ahli yang muncul dengan cepat di Sekte Yunlan adalah karena orang misterius tersebut. Dengan beberapa ahli Do Huang, Hai Bodong tidak yakin bisa menumbangkan Yun San yang merupakan ahli tingkat Do Song. Xiao Yan pun menyetujui pendapat Hai Bodong tersebut dan akhirnya Ratu Medusa bersama Xi Yan pun muncul ke permukaan sehingga keraguan Hai Bodong hilang seketika. Dengan metode komunikasi khusus, Hai Bodong dan Xiao Yan berdiskusi tentang keterlibatan Medusa dan mengingatkan Hai Bodong untuk tidak terlalu mengharapkannya. Rapat berlanjut dengan Hai Bodong memberi saran untuk mengundang keluarga Nalan, keluarga Mu, asosiasi alkemis dan keluarga kerajaan untuk bergabung, setelah mempertimbangkan kekuatan Fama dan Jia Xintian yang cukup tinggi, sehingga dalam menghadapi Yun San akan menambah peluang kemenangan. Karena terlihat ragu dengan saran Hai Bodong, Xiao Ding meyakinkan Xiao Yan untuk bergabung mengingat kekuatan mereka saat ini masih belum cukup jika ingin menumbangkan Sekte Yunlan. Hai Bodong pun bertanya tentang bagaimana Xiao Yan akan mengakhiri dendamnya dengan Sekte Yunlan. Episode 54 berakhir di sini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.